Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol, Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol, Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak, bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak. Sebelumnya dalam rapat kerja DPR RI dengan beberapa menteri dan khususnya Menteri Budi Ari ya, ada beberapa pernyataan yang saya kira sudah kita dengar di awal, bagaimana pedasnya politisi PDIP Perjuangan Gus Mufti Anang yang juga pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Dan jelas dalam pernyataan beliau bagaimana Pak Budi Ari ikut bertanggung jawab membongkar atau membuka secara detail orang-orang yang terlibat di Kementerian Kominfo yang kita tahu bahwa sudah banyak yang ditangkapi. Bagi kita semua yang waras, tidak mungkin hal tersebut tidak diketahui oleh Pak Budi Ari. Dan Pak Budi Ari pun ketika ditanya di beberapa media beberapa hari yang lalu juga siap untuk mengungkap apa yang beliau tahu terkait dengan judi online ini. Senada dengan itu, pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor ikut mengeluarkan pernyataan melalui media arah Pantura. Beliau menegaskan mendukung penuh Presiden Prabowo berantas pejabat pelindung judi online, karena ini yang disinggung adalah pejabat ya. Faktanya memang banyak pejabat Kominfo yang ditangkap hari ini. Tetapi tentu pernyataan ini juga bisa mengarah pada Pak Budi Ari, karena Pak Budi Ari juga adalah mantan Menteri Kominfo ya, yang sekarang berada di Menteri Koperasi, di mana orang-orang yang terlibat itu adalah merupakan orang-orang yang bekerja di bawah naungan Pak Budi Ari di masanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini coba kita baca seperti apa pernyataan daripada Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Arah Pantura, Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor PPGP Ansor Haji Adin Jawarudin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas oknum pejabat negara yang diduga menjadi pelindung jejaring judi online di Indonesia. Adi mengungkapkan bahwa judi online kini telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar, remaja hingga lansia. Menurutnya, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan oleh karena itu Gerakan Pemuda Ansor serta Banser siap mendukung sepenuhnya upaya Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemendigi serta kepolisian dalam menindak tegas praktik perjudian ini. Langkah Presiden sudah sangat tepat, terutama dimulai dari oknum pejabat yang mendukung ekosistem judi online ini, ujarnya tegas. Lebih lanjut, Adi menyatakan bahwa GP Ansor termasuk Ansor Banser di seluruh Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online. Selain itu, ia menyebutkan bahwa GP Ansor telah menginstruksikan Rijalul Ansor, sayap organisasi yang terdiri dari para kiai muda, untuk memberikan edukasi mengenai bahaya judi online dalam setiap kesempatan pengajian dan ceramah di masyarakat. Adin juga mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang mengambil tindakan untuk menindak oknum-oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini langkah berani yang dilakukan Presiden Prabowo demi menyelamatkan rakyat dan jeratan judi online, tambahnya. Berdasarkan data riset Alfarah Research, per September 2024, sebanyak 4,5% atau sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang pernah terlibat dalam judi online. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, transaksi mencapai 57,91 triliun, 2022 sebesar 104,42 triliun, dan pada 2023 melonjak hingga 327,05 triliun. Sementara pada tahun pertama saja di tahun 2024 ini, tercatat 174,56 triliun. Transaksi judi online yang rendah di bawah Rp 10.000 menjadikannya mudah diakses oleh anak-anak. Bahkan data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau
Kemenko PMK menunjukkan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun pernah terlibat dalam judi online. Saya kira seperti itu ya pernyataan daripada pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Dan saya kira terkait memang dengan judol ini tidak akan mungkin bisa tumbuh subur kalau tidak ada yang melindungi di belakangnya, termasuk orang-orang besar. Kenapa? Karena indikasinya cukup kuat dan tinggal kita menunggu konfirmasi terakhir ini dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap mereka yang sudah ditangkap itu. Yang pasti bahwa Pak Budi Ari tidak akan bisa tidur nyenyak dengan situasi yang ada hari ini. Kenapa? Karena sekali lagi beliau adalah mantan Menteri Kominfo yang bertanggung jawab langsung dengan sistem informasi yang ada di negara kita. Karena itu kemudian keterlibatan para aparat yang ada di Kominfo, saya kira itu sudah menjadi informasi awal yang bisa saja menyeret nama Pak Budi Ari. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kira-kira kalau misalnya ini ya tidak diminta-minta Pak Budi Ari terlibat atau orang-orang yang ditangkap itu punya keberanian untuk mengungkap yang sebenarnya dan ada orang di belakangnya Pak Budi Ari selain Pak Budi Ari sendiri, nah kita akan melihat seperti apa ketegasan Pak Prabowo. Yang jelas bahwa pimpinan gerakan pemuda Ansor sudah memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi agenda besar Pak Prabowo terkait dengan judul ini, dan kita juga mensupport terus anggota DPR RI yang mensuarakan tentang bagaimana judi online dan beberapa agenda-agenda penting di negara ini untuk bisa dikawal dengan baik, apalagi terkait dengan judul ini, karena ini memang sangat menyiksa masyarakat kita, betul-betul membuat rakyat kecil yang sengsara semakin sengsara karena dengan mudah diakses dan bisa dimainkan oleh seluruh lapisan umur maupun lapisan strata sosial masyarakat. Karena salah satunya itu ya bisa sampai 10.000 depositnya orang sudah bisa bermain. Jadi ini memang sangat berbahaya dan rentan membuat masyarakat bangsa Indonesia semakin terpuruk. Sehingga saya kira ini juga akan menghambat agenda besar Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo berharap bahwa ke depan ini angka peningkatan ekonomi kita di atas 8%. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.